Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 123100049, Prodi PGMI kelas 2B. Jadi video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Imam Agung Prakoso SSY MH, yang mana tugas tersebut yaitu menjawab atau menjelaskan bagaimana cara membentuk pribadi yang berkarakter dan berintelektual sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, membentuk pribadi yang berkarakter dan berintelektual sesuai ajaran Islam adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen yang kuat. Sehingga untuk membentuk pribadi yang berkarakter dan berintelektual sesuai dengan yang diajarkan Islam, itu kita dapat melakukannya yaitu dengan yang pertama itu memperkuat keimanan dan ketakwaan, yang mana fondasi utama dalam membentuk pribadi Islami adalah dengan menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dapat jadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai pedoman hidup dan sumber ilmu. Lalu pelajari tafsirnya, pahami maknanya, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian itu menjalankan ibadah wajib dan sunnah dengan khusyuk dan penuh keikhlasan. Ibadah bukan hanya rutinitas, tapi sebagai bentuk rasa syukur dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan. Kita dapat jadikan Allah itu sebagai tempat bersandar dan memohon pertolongan dalam segala hal. Kemudian memperbanyak doa dan zikir. Doa dan zikir adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon pertolongannya. Lalu cara yang kedua itu yang dapat kita lakukan agar menjadi pribadi yang berkarakter dan berintelektual sesuai ajaran Islam, yaitu dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam berperilaku dan berakhlak. Kita bisa pelajari kisah hidup beliau dan terapkan akhlak mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari, seperti sidik. Sidik itu jujur. Kita itu harus selalu berkata benar dan menepati janji. Lalu amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Kita harus dapat bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Kemudian tablik. Tablik itu menyampaikan. Kita harus bisa menyampaikan kebenaran dan ilmu kepada orang lain. Selanjutnya fatona. Fatona ini yaitu cerdas. Kita harus menggunakan kecerdasan untuk kebaikan. Lalu istiqomah. Istiqomah ini yaitu teguh pendirian. Kita harus tetap pada pendirian dan prinsip yang benar. Lalu cara yang ketiga yaitu menuntut ilmu pengetahuan. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Maka kita itu harus cari ilmu sebanyak-banyaknya, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Ilmu agama itu kan akan membantu memahami ajaran Islam dengan benar, sedangkan ilmu umum akan membantu dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Lalu langkah yang keempat yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengamalkan ilmu pengetahuan. Jadi jika kita memiliki ilmu dan ilmu yang kita punya tidak diamalkan, hal itu sama saja bagaikan pohon tanpa buah. Maka amalkan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan kualitas diri dan memberikan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya yang kelima,
untuk membentuk pribadi yang berkarakter dan berintelektual sesuai dengan apa yang diajarkan Islam, yaitu berakhlak mulia kepada sesama. Jadi Islam itu mengajarkan umatnya untuk berakhlak mulia kepada sesama manusia, baik itu muslim maupun non-muslim. Maka kita itu harus memperlakukan orang lain dengan hormat, terus kasih sayang dan toleransi. Selain itu, kita juga dapat menawarkan bantuan kepada yang membutuhkan dan menghindari perselisihan, tawuran atau pertengkaran. Lalu yang keenam itu menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Islam adalah agama persaudaraan dan kesatuan. Umat Islam dengan saling menghormati, menghargai perbedaan pendapat, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Nah, yang ketujuh untuk membentuk pribadi yang berkarakter dan berintelektual, yaitu berdakwah dan mengajak kebaikan. Kita bisa menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin ini kepada orang lain dengan cara yang baik dan bijaksana. Ajak mereka untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Lalu yang kedelapan itu muhasabah diri. Jadi setidaknya kita itu dapat meluangkan waktu kita untuk melakukan introspeksi diri. Yang mana sih yang salah terhadap diri kita? Nah, itu kita perbaiki secara berkala. Lalu evaluasi kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukan dan bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Jadi mungkin kira-kira seperti itulah cara kita, langkah kita untuk membentuk pribadi yang berkarakter dan berintelektual sesuai dengan yang Islam ajarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.